ada gambaran gitu. Kalau hanya mendengar penjelasan bisa aja tidak terlalu paham, sehingga saya lebih suka ada ilustrasi supaya kalian lebih punya gambaran. Saya stop video saja ya biar tidak lemot. Suaranya masuk? Masuk. Cities and towns have sewerage systems in place to carry the wastewater from our homes, hotels, factories, and other establishments to a sewerage treatment plant where the wastewater is treated. It is then deemed safe to release into other water sources. The treatment of wastewater goes through different stages. Wastewater is treated to remove the physical, chemical, and biological contaminants present in it through various processes. The pre-treatment process involves the sewage being sent through grids or vertical bars that can remove large solid substances like metal cans, paper, and plastic materials. In primary treatment process, the sewage flows through the grit chamber very slowly, so that the sand, pebbles, and soil settle down at the bottom. The sewage flows into the settling tank or sedimentation tank, where the solid wastes like feces are allowed to settle down. Wastes such as soaps, oils, and grease rise to the top of the wastewater. The waste material that settles down at the bottom is called the sludge, and the floatable material is called the scum. Scum is then removed using a skimmer, and sludge is removed with a scraper every few days. The water that is left out is called the clarified water. In the secondary treatment process, biological or organic wastes are removed. It is a biological process. This is done by transferring the clarified water into an aeration tank, where air blowers bubble air, which helps the aerobic bacteria to grow and feed on the organic contaminants such as food waste, feces, and other organisms. The mixture then flows from the aeration tank into the clarifier, where activated sludge settles out by gravity. The activated sludge so produced, along with the sludge produced in the primary process, is transferred to the digester, where it is decomposed by anaerobic bacteria. Biogas is produced in this process, which can be used as fuel or can be used to produce electricity. The activated sludge is then left in the sand drying beds. Some quantity of water in the activated sludge evaporates, and the remaining quantity drains through the sand beds. This leaves behind the remaining dried sludge, which can be used for making fertilizers or compost. In the tertiary treatment process, the leftover wastewater is treated with chlorine to remove the phosphorus compounds, nitrogen compounds, and bacteria. It is a chemical process. Chlorine tablets are added to kill the germs. This process is called chlorination. Then this water is let off into the water bodies. Nah, jadi itu tadi salah satu contoh rangkaian unit pengolahan air buangan ya. Rangkaian ini tuh tergantung perencana sebenarnya. Jadi mau menggunakan unit apa itu tergantung perencana. Tapi biasanya tahapannya urut pasti. Di sini tadi dia untuk preliminary-nya menggunakan bar screen. Nah ini dia menggunakan bar screen untuk preliminary, atau kalau di sini dia menyebutkan pre-treatment. Pokoknya pengolahan pendahuluan lah intinya. Nah di bar, karena namanya bar screen ya dia
menggunakan bar semacam apa ya, jeruji ya gitu, seperti besi gitu kan, jeruji. Nah, ini atau ya material lain, tergantung kualitas air buangannya juga. Nah, ini dia bisa menahan material-material besar. Ini ada contohnya, ini ada botol, kaleng, seperti itu. Ataupun bisa aja kan kayu masuk. Nah, ini preliminary treatment. Kemudian dia masuk ke primary treatment. Di ilustrasi ini dia menggunakan contohnya grid tank. Di mana di grid tank ini pasir-pasir yang besar, yang ukurannya besar itu, yang dia bisa melewati bar screen tadi, dia akan tersisihkan di sini, di grid tank. Atau batu-batu, kerikil, seperti itu. Nah, ini primary treatment-nya. Ini masih ada yang lolos kan, yang ukurannya lebih kecil, berat, tidak terlalu berat, dia tetap lolos, ikut ke aliran air. Kemudian dia masuk ke settling tank. Disinilah dia nanti akan mulai berkurang si suspended solid-nya karena ada pengendapan di sini. Selain ada pengendapan di unit ini, contoh di unit ini ada yang mengapung juga. Di sini ada buih-buih ya, dan mungkin bisa sabun seperti itu, atau bisa juga minyak. Nah, cuman biasanya ada juga yang menggunakan unit tersendiri. Sebelum masuk ke settling tank ini, unit tersendiri untuk menyisihkan minyak dan juga sabun. Tapi ada juga yang menjadikan satu seperti ini. Ini juga terserah dari perencananya, tergantung dari kriteria desain dari perencana. Jadi bisa aja setelah grid tank ini ada lagi unit untuk penyisihan lemak dan sabun, baru masuk ke sedimentasi. Unit sedimentasi, sehingga di unit sedimentasi hanya menyisihkan suspended solid yang mudah mengendap saja. Kemudian setelah dari unit sedimentasi, ini akan terbentuk sludge ya, hasil dari endapan suspended solidnya. Lalu untuk buih-buihnya ini bisa diambil manual atau secara mekanik. Manual ya dengan penyedukan saja biasanya. Atau mekanik mungkin ada seperti baffle atau apa yang dia menyapu bagian atasnya begini. Nah, kemudian airnya mengalir ke secondary treatment. Di secondary treatment ini dia menggunakan contoh aeration tank. Nah, tadi disebutkan bahwa di sini ada mikroorganisme. Nah, ini buih-buih ini sebenarnya karena ada di aeration tank, berarti ada proses aerasi. Proses aerasi berarti menggunakan suplai udara. Ini ada gelembung-gelembung udara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mensuplai oksigen. Karena di unit aeration tank yang bekerja adalah mikroorganisme. Di mana mikroorganisme membutuhkan asupan udara, asupan oksigen apabila dia bersifat aerobik. Nah, tapi kalau aeration tank memang dia sifatnya aerobik ya, bisa aja nanti secondary treatment ini bisa aja menggunakan prinsip anaerobik. Nanti lebih didalami lagi di materi pengolahan secara biologis ya. Kalau di ilustrasi ini dia menggunakan contohnya aeration tank sehingga dia membutuhkan suplai oksigen. Nah, di sini ketika air limbah masuk ada pemberian mikroorganisme sehingga mikroorganisme ini bisa memakan bahan organik yang ada di dalam air buangan.
Nah, makanya kenapa secondary treatment itu bisa menyisihkan suspended solid yang terlarut. Karena di dalam suspended solid itu juga terkandung bahan organik yang merupakan makanan bagi mikroorganisme. Itulah maksudnya kenapa di secondary treatment bisa menyisihkan suspended solid yang terlarut ataupun yang tidak terlarut, bisa juga nanti dengan pengendapan setelahnya. Setelah ini kan ada pengendapan lagi. Nah, ini di sini juga ada pengendapan lagi. Di sini juga terbentuk sludge dari proses yang ada di sini. Sludge di sini sebenarnya juga mengandung mikroorganisme. Selain dari suspended solid yang mengendap, dia juga ada mikroorganisme di sini. Karena terbentuk mikroorganisme yang di sini kan setelah dia makan, dia kan tetap hidup. Bentuknya nanti dia akan membentuk vlog, membentuk vlog. Nah, di sinilah dinamakan activated sludge. Kenapa? Karena mengandung mikroorganisme, sehingga dinamakan lumpur aktif. Nah, biasanya karena dia lumpur aktif ini, dia masih hidup, biasanya ada resirkulasi ke aeration tank-nya lagi. Dia dikembalikan lagi, si mikroorganisme ini dikembalikan lagi untuk bekerja lagi. Tuh. Nah, tapi tidak selalu dikembalikan, kan ada umurnya ya. Nah, itu kalau ketika dia waktunya dibuang, dia akan diarahkan ke digester. Begitu pula sludge yang ada dari yang berasal dari unit sedimentasi yang awal tadi, dari primary. Dia juga dialihkan ke digester, di mana di digester ini ada pengolahan lumpur. Tuh, nah. Kemudian nanti lumpurnya diproses lanjut, bisa di sini dibuang, atau bisa juga digunakan pupuk. Kemudian kembali lagi ke air. Nah, setelah melewati unit pengendapan, oh ya ini ada nama clarifier ya. Jadi biasanya kalau di pengolahan air buangan, untuk pengendapan yang setelah unit biologis atau unit secondary treatment itu biasanya disebut clarifier. Unit pengendapannya dinamakan clarifier. Biasanya di air buangan ya. Kemudian air buangan tadi dari clarifier ini mengalir ke unit desinfektan. Di sini desinfektan ini dia memasukkan sebagai unit tertiary. Karena dia berfungsi menyisihkan bakteri patogen di sini. Ditambahi dengan bahan kimia, yaitu klorin. Nah, setelah proses desinfeksi ini, barulah dia dibuang ke badan air. Gitu. Jadi ini tahapan, salah satu contoh tahapan unit pengolahan air buangan. Ini simple ya, jadi memang ada berapa unit saja ini? Ada grid tank, ada 5 kan, ketambahan digester untuk yang pengolahan lumpur. Jadi ini memang simple, tapi menyesuaikan dengan kualitas air buangannya, karakteristik air buangan. Kalau memang setelah ini sudah memenuhi baku mutu ya sudah cukup gitu. Jadi ketika kalian merancang proses pengolahan air buangan, merancang unit-unit apa yang akan digunakan, itu kenapa perlu mengetahui karakteristik? Karena supaya efisien dan efektif unit yang kalian gunakan, tidak boros. Tuh. Jadi tidak perlu yang dibanyakin aja unitnya biar kualitas air buangannya bagus. Tidak perlu. Yang penting adalah mengenali dulu karakteristik air buangannya, apa saja yang perlu disisihkan, berapa yang perlu disisihkan, dan unit-unit apa yang cocok, yang paling cocok, yang lebih efektif. Tuh. Nah,
itulah tujuan dari pengolahan air buangan. Yang penting kan kualitasnya memenuhi baku mutu, aman untuk dibuang ke badan air atau ke lingkungan. Tuh. Jadi yang penting sesuai tahapan dan efektif dan efisien. Tidak perlu banyak-banyak unit. Yang penting sesuai dengan tujuan akhirnya. Oke, balik lagi ke PPT ya. Tahapan setelah melihat tadi ilustrasi tadi, proses yang terjadi di tiap tahapan itu bisa beda-beda. Kalau di primary treatment tadi kan dia lebih ke menyisihkan suspended solid yang mudah mengendap kan. Mudah mengendap ini berarti ya dia dibiarkan mengendap dengan sendirinya. Berarti di situ kita tidak perlu menambahkan apapun. Nah, makanya biasanya primary treatment itu menggunakan pengolahan secara fisika. Akan tetapi kalau misalnya dia maunya enhance treatment primary gitu kan, bisa aja dia ditambahkan bahan kimia sehingga ada proses kimia. Tergantung dari tadi ya karakteristik air buangan. Misalnya apa kalau penggunaan kimia? Contohnya adalah unit koagulasi. Tuh, nanti kita bahas ya unit koagulasi. Itu mengendapkan suspended solid juga. Makanya dimasukkan ke kategori primary treatment. Di mana primary treatment ini biasanya untuk pengolahannya yang umum adalah fisika atau kimia. Kimianya itu juga opsional, tergantung tujuannya dan karakteristik air buangan. Lalu di secondary itu biasanya ada pengolahan ini lebih kompleks ya. Kalau secondary itu biasanya ada fisik, kimia, dan atau biologis. Jadi boleh perpaduan fisika, kimia, kemudian bisa ditambah dengan biologis atau pilih salah satu biologis saja atau pilih fisik kimia saja. Gitu. Lalu untuk tertiary ini tergantung dari kandungan yang akan disisihkan. Biasanya menyisihkan nutrien, pestisida, logam-logam. Ini juga sebenarnya bisa kombinasi proses fisika, kimia, ataupun biologis. Nah, unit proses fisika itu apa? Jelas ya, ada gaya fisika di sana. Gaya fisikanya lebih dominan. Tidak ada penambahan apapun. Contohnya ya ini, screening tadi di preliminary, kemudian mixing, flokulasi, sedimentasi, flotasi, dan filtrasi. Kalian harus hati-hati filtrasi ini, karena kalau dibilang filtrasi berarti dia prosesnya fisika. Tapi kalau ada biofiltrasi berarti prosesnya adalah biologis, karena yang berfungsi untuk menyaring adalah mikroorganisme. Jadi filtrasi ini tergantung penamaannya ya. Kalau namanya filtrasi saja berarti dia proses fisika. Tapi kalau bio berarti proses biologi. Kemudian unit proses kimia. Itu jelas ada penambahan bahan kimia dan juga ada reaksi kimianya. Tuh, contohnya presipitasi, adsorpsi, dan disinfeksi. Lalu unit proses biologis jelas yang bekerja adalah mikroorganisme. Contohnya adalah aerated lagoon, trickling filter, dan suspended trout. Nah, itu tadi tahapan pengolahan air buangan. Sebelum kalian mempelajari tiap proses-proses ini ya. Hari ini kita bakal bahas dulu yang proses fisika dan kimia.
Kalau ada yang mau bertanya langsung saja, nggak apa-apa nanti. Oke, nah tujuan dari pengolahan secara fisika itu adalah menyisihkan bahan-bahan yang mengapung dan yang tersuspensi mudah mengendap. Seperti yang tadi ya. Primary berarti masuk ke pengolahan secara fisika karena dia tujuannya adalah mengendapkan suspended solid yang mudah mengendap. Kemudian tujuan pengolahan secara kimia yaitu menghilangkan partikulat yang tidak mudah mengendap, kemudian menyisihkan logam berat, kemudian anorganik seperti fosfor, lalu bahan-bahan beracun ataupun misal logam berat ya, dengan penambahan bahan kimia. Dan juga pasti ada reaksi kimia karena ada penambahan bahan kimia. Nah, ini saya akan bahas contoh-contoh per unit. Tapi tidak semua ya, karena unit pengolahan secara fisika kimia itu ada banyak. Jadi ini saya hanya umum digunakan. Nah, yang pertama ada unit flotasi. Dari namanya jelas berarti ada pengapungan. Gitu. Nah, di unit flotasi ini, seperti yang saya jelaskan tadi di video, bisa aja sebelum unit sedimentasi ada unit tersendiri untuk menyisihkan minyak ya. Nah, itu salah satu unit yang bisa digunakan adalah unit flotasi. Karena dia prinsipnya adalah mengapungkan atau memisahkan antara zat yang hidrofilik dan hidrofobik. Kalau hidrofilik itu adalah dia suka air. Kalau hidrofobik dia tidak suka air. Berarti kalau dari pengertian ini, ketika ada hidrofilik, ada zat hidrofilik karena dia suka air, berarti dia akan selalu menempel di air. Dia tidak akan mudah dipisahkan dari air. Itu hidrofilik. Tapi kalau hidrofobik, karena dia tidak suka air, dia akan lebih mudah terlepas dari air. Contohnya adalah minyak. Minyak itu hidrofobik karena dia tidak mudah tercampur dengan air. Nah, di flotasi ini berarti dia bisa memudahkan zat-zat hidrofobik ini terpisah. Biasanya dengan bantuan tekanan udara, aliran udara ke atas. Tuh. Biasanya pakai udara sehingga zat-zat yang hidrofobik lebih mudah terangkat ke atas. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi dari unit flotasi. Yang pertama ada ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikelnya, pasti akan semakin berat. Sehingga si tekanan udara tadi perlu tekanan yang tinggi. Udara perlu tekanan yang tinggi untuk mengangkat partikel yang besar. Jadi yang lebih mudah diapungkan yaitu adalah partikulat-partikulat yang memiliki ukuran kecil. Lalu pH larutan, biasanya pH yang tinggi itu yang lebih mudah mengapung. Contohnya apa? Sabun, deterjen. Kemudian laju udara tadi ya, ini laju udara ngaruh dengan ukuran partikel. Ya, semakin besar berarti laju udaranya semakin butuh yang kuat. Sedangkan ketika kita meningkatkan laju udara berarti ada peningkatan energi. Nah, di situ yang menjadi pertimbangan. Karena apa? Karena pasti akan cost-nya akan lebih. Lalu ada penambahan bahan kimia. Biasanya ini digunakan apabila zat-zat itu tersuspensi ya. Tersuspensi berarti kan dia terlalu kecil, mungkin dia terlalu kecil, partikelatnya terlalu kecil, sehingga apabila terkena udara, dia memang mengapung, tapi dengan tekanan udara itu, dia hanya mengapung dan berputar-putar saja, tidak sampai ke permukaan, karena saking ringannya. Nah, sehingga dia perlu agak dibesarkan sedikit ukuran partikelnya.
Salah satu caranya dengan penambahan bahan kimia. Jadi digabung-gabungkan, partikel-partikel yang sangat kecil-kecil itu digabung-gabungkan sehingga ukurannya akan lebih besar, dan ketika terkena laju udara atau tekanan udara, dia akan lebih stabil di permukaan. Tidak hanya seperti kalau ada udara itu kan dari bawah terus ada partikel kecil, kan dia biasanya hanya berputar-putar gitu kan. Lalu unit kedua ada unit sedimentasi. Di sini sedimentasi ini terbagi menjadi 4 tipe. Sedimentasi itu dibagi berdasarkan jenis partikelnya, partikel yang terendapkan. Tipe 1 adalah unit sedimentasi untuk mengendapkan partikel diskrit dan tersuspensi. Maksudnya adalah partikel yang mudah mengendap dengan sendirinya, tidak perlu menambah apapun. Nah, berarti kalau dari pengertian sedimentasi tipe 1 ini, berarti cocok dengan tipe tadi ya, pengendapan yang primary treatment, karena dia hanya membiarkan si partikel mengendap dengan sendirinya, dengan kemampuannya sendiri. Itu adalah unit sedimentasi tipe 1. Jadi untuk pengendapan partikel diskrit. Kemudian sedimentasi tipe 2, yaitu pengendapan partikel flokulan. Nah, maksudnya flokulan di sini adalah partikel-partikel yang sudah dimodifikasi. Maksudnya dimodifikasi adalah dia dipaksa membentuk flok untuk memudahkan dia mengendap. Seperti tadi yang diflotasi, ketika partikel itu sangat kecil, dia justru hanya akan memutar-mutar saja di air itu, tidak ke atas dan tidak ke bawah. Sehingga untuk memudahkan partikel tersebut mengendap, partikel yang kecil-kecil itu dikondisikan supaya saling bersatu antar partikel itu, saling bersatu sehingga dia akan membentuk partikel yang lebih besar. Misal ini ada partikel-partikel kecil gitu kan. Nah, kalau terus ada yang partikel yang besar-besar. Kalau partikel yang besar-besar ini dia dinamakan partikel diskrit. Dia mudah mengendap dengan sendirinya. Kalau partikel diskrit berarti disisihkan di sedimentasi tipe 1. Tapi partikel-partikel yang kecil ini dia tidak mudah mengendap. Kenapa? Semakin kecil semakin ringan, kan? Sehingga partikel-partikel kecil ini perlu diperlakukan sehingga mereka saling tarik-menarik atau mereka saling bersatu, gitu. Sehingga partikel-partikel kecil ini akan membentuk partikel yang lebih besar. Nah, ketika lebih besar, dia akan mudah mengendap. Nah, inilah yang dimaksud dengan flokulan. Yang dimaksud dengan flokulan itu ini. Partikel yang sudah dikondisikan membentuk flok. Itu adalah flokulan, dan digunakan sedimentasi tipe 2 untuk mengendapkan flokulan ini. Lalu untuk unit sedimentasi tipe 3 itu adalah pengendapan partikulat yang hindered atau yang tertahan. Ini maksudnya partikel bioflok
atau biomasa. Maksudnya di sini, karena ada kata bio ya, berarti ada biologis, ada mikroorganisme. Kenapa? Karena tadi kalau kalian lihat di secondary treatment, setelah aeration tank, slide-nya aeration ya. Nah, ini ada, tadi kan ada unit pengendapan. Ini kan ada aeration tank. Nah, inilah sedimentasi tipe 3. Kenapa? Karena ada lumpur aktif di sini. Tadi kan ada activated sludge. Inilah yang dimaksud dengan bioflok atau biomasa, karena si mikroorganisme di secondary treatment tadi, dia kan memakan bahan-bahan organik. Kan, dia akan bertumbuh, dia akan berkembang biak. Tapi si mikroorganisme ini, dia kan melayang-layang aja di air ini, sehingga dia akan mungkin untuk terikut bawa aliran, sehingga masuk ke unit selanjutnya. Nah, sehingga setelah aeration tank itu perlu adanya unit pengendapan. Karena si mikroorganisme kan berubah menjadi bioflok atau biomasa dia. Dia merupakan biomasa yang berbentuk sludge. Karena kan udah kumpulan-kumpulan, terus kemudian ada juga suspended solidnya. Nah, ini perlu diadakan dulu. Jadi setelah aeration tank itu biasanya ada unit pengendapan, di mana unit pengendapan ini merupakan unit pengendapan tipe 3 karena dia mengendapkan bioflok. Gitu. Nah, kalau yang unit pengendapan tipe 4 ini biasanya untuk lumpur. Unit pengendapan lumpur ini. Kalau yang contoh ilustrasi tadi berarti yang digester. Nah, ini jadi kalian perlu pahami ya, kalau sedimentasi itu ada 4 tipe. Tiap tipe ini seperti ini, cuman biasanya penamaannya sendiri-sendiri. Atau kalau kalian bisa ada yang prasedimentasi misal. Prasedimentasi, kemudian ada sedimentasi. Kemudian ada clarifier. Biasanya kalau prasedimentasi ini lebih umumnya di air minum, istilah ini tuh dipakai di air minum PAM. Ini hanya istilah saja ya, istilah-istilah saja. Intinya ini adalah unit pengendapan. Hanya saja biasanya kalau di Indonesia itu istilahnya beda-beda. Prasedimentasi atau pre-settling tank misal. Kemudian sedimentasi ini biasanya ya tipe 1. Clarifier ini tipe 3. Tipe 1 atau tipe 2 ini. Kalau clarifier tipe 3. Clarifier itu unit pengendapan di secondary treatment. Nah, ini biasanya jadi tidak umum kalau misal setelah baru masuk ya, tadi di unit masuk setelah ada ekualisasi ya, misalnya ekualisasi, kemudian ada pengendapan, ini dinamakan clarifier itu bukan ya, jadi
ini bukan clarifier, tapi ini unit, bisa aja unit prasedimentasi atau unit sedimentasi tipe 1. Jadi biasanya kalau clarifier itu unit pengendapan di secondary treatment atau unit pengendapan untuk mengendapkan bioflok yang ini particulate hindered. Tuh. Nah, nanti untuk sedimentasi tipe-tipe 1 sampai 4 ini akan lebih didalami lagi di satuan operasi. Nanti ada perhitungannya bagaimana supaya partikulat bisa mengendap dengan sendirinya, laju alirnya harus berapa, seperti itu. Nah, ini contoh bentuk dari unit sedimentasi. Biasanya unit sedimentasi tipe 1 dan tipe 2 itu bentuknya kotak. Nah, ini ada zona inlet, zona pengendapan, zona lumpur, dan zona outlet. Nah, di unit sedimentasi yang berbentuk kotak biasanya ada baffle ataupun ada yang perforated baffle. Kalau baffle ini dia macam ini ya, kalau dilihat tampak depan itu ya ini aja papan atau tanpa ada apapun, jadi dia rata permukaannya. Tapi kalau perforated baffle itu dia biasanya ada lubang-lubangnya. Nah, fungsinya sama, yaitu menahan laju alir. Kenapa perlu ditahan? Karena kan misalnya ini ada aliran ya, aliran masuk ke sini yang membawa suspended solid. Nah, tujuannya pengendapan adalah memisahkan si suspended solid kan. Tapi kalau misalnya laju alirnya terlalu cepat, suspended solid juga akan terbawa. Tuh kan. Sehingga di sini ketika masuk perlu adanya pengurangan laju alir. Tuh. Itulah fungsi dari baffle. Dia menahan laju alir sehingga ketika ada air masuk, dia akan mengalir ke bawah, dia akan tertabrak ya, atau misalnya perforated baffle, dia akan tertabrak dan yang melalui ini ya, lubang air ini hanya melalui lubang-lubang ini saja, sehingga kecepatannya akan berkurang. Suspended solidnya akan tertabrak di papan ini, di permukaan ini, sehingga suspended solidnya yang akan jatuh di sini. Atau karena dengan pengurangan laju alir, si suspended solid akan lebih mudah terlepas dari aliran, sehingga dia akan turun dengan sendirinya karena laju alirnya sudah berkurang. Itulah kenapa di sini disebut settling zone. Ini adalah zona pengendapan, zona lumpur. Nah, ini zona pengendapan, ini zona lumpur. Jadi tempatnya lumpur mengendap. Lalu ini adalah outlet zone. FY-nya ke sini. Jadi air yang sudah berkurang, suspended solidnya akan keluar di sini. Nah, ini salt zone ini perlu adanya kemiringan. Ini harus ada ya. Kenapa? Karena supaya lebih mudah si sludge lumpur ini mengalir ke sini. Nah, ini ada keluarannya. Ini bisa mengalir ke, kalau tadi contoh di ilustrasi adalah mengalir ke digester. Ya, sehingga perlu ada kemiringan di sini. Kemudian ini untuk outlet lumpur. Ini yang unit sedimentasi yang berbentuk kotak atau persegi panjang.
Tapi biasanya juga ada di sini kalau misalnya tidak pakai perforated baffle, di sini juga ada biasanya di sini juga bisa. Tergantung desain. Nah, ini contoh bentuk dari unit sedimentasi yang berbentuk persegi panjang. Kalau tanpa atas ya, tanpa atas itu seperti ini. Kemudian ada lagi unit sedimentasi yang berbentuk lingkaran. Nah, ini biasanya untuk clarifier atau sedimentasi tipe 3. Nah, kalau bentuknya lingkaran, biasanya airnya itu dari bawah masuk ke atas nih. Inletnya ada di sini. Masuk ke atas, nanti dia akan menyebar ke samping. Nah, di sini adalah zona settling, dan ini adalah zona lumpur. Ini juga harus dibuat miring seperti ini ke arah outlet lumpurnya. Ini gambaran kalau lagi dikuras clarifiernya. Oh iya, outletnya itu ada di sekeliling ya. Jadi di sekelilingnya ini, sekelilingnya clarifier. Jadi airnya akan melimpah ke samping-samping begini. Ini akan ke sana. Tuh. Nah, kalau dilihat gambarnya kayak gini. Ini ini untuk outlet ya. Ini ada weir, ini outletnya. Nah, ini kalau ke arah sana, outletnya ke unit selanjutnya. Nah, ini penjelasan dari tiap-tiap zona. Zona lumpur, lumpur akan terakumulasi, dan ketika masuk ke zona lumpur, dia akan tetap di sana. Makanya tadi perlu adanya kemiringan ke arah outlet lumpur, supaya lumpur ini tetap terkumpul di zona lumpur dan segera masuk ke outlet lumpur. Tidak kembali lagi ke sisi-sisi yang lain. Nah, ini pengendapan. Nah, ini kalau ini ada perhitungannya, akan lebih dijelaskannya di SO. Kemudian ada unit koagulasi. Unit koagulasi ini biasanya dia menggunakan bahan kimia. Fungsinya adalah destabilisasi koloid dan partikel halus di dalam air dengan penambahan koagulan. Koagulan ini kimia, bahan kimia. Nah, prinsipnya koagulasi itu adalah dengan pengadukan. Dia pengadukan tujuannya untuk mengkontakkan bahan koagulan dengan polutan. Tuh. Nah, pengadukannya itu menggunakan agitator, baik agitator mekanik, pneumatik, ataupun baffle. Kalau mekanik itu ya, biasanya menggunakan pedal.
mekanik ya. Kalau pneumatik biasanya menggunakan ada aliran udara. Ini contoh dari koagulan, macam-macamnya, ada yang konvensional, ada yang non-konvensional. Konvensional di sini maksudnya dari bahan kimia yang bisa kita pakai langsung, seperti aluminium sulfat, ferrosulfat, tuh. Kalau koagulan non-konvensional, itu bahan kimia yang kita dapatkan dengan beberapa perlakuan. Bisa kita dapatkan dari bahan alami. Contohnya dari kitosan ataupun Moringa olivera. Kalau Moringa olivera ini tanaman, kitosan ini bisa diambil dari kerang atau dari cangkang kepiting misalnya. Pokoknya bahan yang mengandung kitosan, bahan alami. Nah, kitosannya yang diambil. Jadi ini kalau non konvensional perlu ada perlakuan dulu kan, nggak mungkin cangkang kulit kerang itu, rumah kerang itu langsung kita gunakan jadi koagulan, kita diaduk ke unit koagulasi, itu nggak bisa karena kita perlu mengambil ekstrak kitosannya dulu. Nah, ini contoh dari agitator di koagulasi. Ini kalau dengan mekanik ya. Jadi ini ada propeller. Nah, prinsipnya koagulasi itu air masuk ke reaktor ya, ke unit. Nah, nanti ada penambahan koagulan. Koagulannya dimasukkan ke unit, kemudian diaduk. Ini diaduk. Nah, pengadukannya ini tujuan untuk mengkontakkan antara koagulan dengan polutannya, dengan suspended solidnya. Nah, fungsi koagulannya yaitu untuk membuat vlog tadi. Dia memberikan reaksi. Karena kan sehingga koagulasi itu menerapkan proses kimia karena ada penambahan koagulan dan ada nanti reaksi kimia. Jadi si suspended solid partikel tadi itu saling tarik-menarik. Tuh. Kalau partikel-partikel kecil kan, dia akan saling tarik-menarik sehingga dia akan membentuk vlog. Nah, tapi pembentukan vlog ini ada di unit selanjutnya. Kalau koagulasi, unit koagulasi fungsinya hanya mencampurkan atau mengkontakkan koagulan dengan partikulat. Tuh, membentuk reaksi kimia antar partikulat, menimbulkan reaksi kimia. Jadi itu adalah fungsi unit koagulasi. Dia hanya ada penambahan koagulan, pengadukannya koagulan itu fungsinya untuk mengkontakkan saja. Nah, ini contoh yang agitator berbentuk baffle. Ini tampak samping ya. Jadi kalau baffle itu bisa yang alirannya dibuat secara vertikal kok ini ya. Ini tampak samping. Jadi ini tampak samping aja. Nah, alirannya akan berbentuk vertikal. Bedanya dengan agitator mekanik, kalau yang mekanik tadi kan ada pengaduknya. Jadi semacam kalau kalian mengaduk air di dalam gelas pakai sendok seperti itu. Itu prinsipnya seperti agitator mekanik. Tapi kalau menggunakan baffle itu tidak ada pengaduknya. Tapi diberi sekat-sekat ini. Diberi baffle ini supaya aliran airnya itu
naik turun gini atau horizontal. Ini yang vertikal, atau bisa juga ada yang berbentuk horizontal alirannya. Jadi dia membuat alirannya sendiri yang mengaduk dirinya sendiri gitu. Itulah baffle. Penggunaan agitator yang baffle tampak samping. Jadi kalau misalnya ini vertikal ya, alirannya vertikal. Kalau yang horizontal itu kalau tampak samping, kalau tampak samping nggak kelihatan. Tampak atas misalnya. Tampak atas. Kalau horizontal ya. Kalau tampak atas biasanya baffle-nya akan seperti ini. Nah, gantian. Jadi dia ini masuk, ini keluar, inlet, ini out. Nah, ketika masuk dia akan alirannya seperti ini. Nah, ini baffle yang alirannya horizontal. Kalau tampak samping ya tidak kelihatan karena semuanya akan menempel di dasar baffle-nya. Mungkin akan seperti ini. Nah, di sini juga ada baffle. Tapi juga sampai bawah baffle-nya. Kalau yang vertikal, kalau tampak atas justru tidak kelihatan juga. Malah tidak kelihatan karena ini kan yang mengambang kan di atas, di bawah. Jadi kalau tampak atas ya hanya terlihat seperti ini. Cuman yang ini, yang sebelah sini mengambang, tidak sampai bawah ini ya, ada selanya. Yang ini sampai bawah berarti tidak mengambang. Ini hanya lebih rendah gitu. Itu ya. Kalian imajinasikan sendirilah atau boleh nanti sambil cari gambar-gambar terkait baffle koagulasi. Nah, karena di koagulasi tadi hanya mengkontakkan koagulan dengan suspended solid, kemudian si suspended solidnya akan membentuk vlog itu di unit flokulasi. Makanya kenapa unit koagulasi dan flokulasi itu koagulasi ya. Unit koagulasi dan flokulasi itu beriringan. Tuh. Karena koagulasi itu mencampurkan koagulan dan membuat si suspended solid ini bereaksi dengan koagulan. Nah, membentuk vlognya ada di unit flokulasi. Tuh, jadi bukan di unit koagulasi ya terbentuknya vlog, tapi di unit flokulasi. Maka namanya flokulasi. Di unit koagulasi itu hanya pencampuran koagulan. Mengkontakkan koagulan dengan suspended solid. Terbentuknya vlog ada di unit flokulasi. Nah, unit flokulasi ini dia menerapkan prinsip ini saja, hanya penumbukan. Tuh. Sehingga kalau koagulasi ini prinsipnya kimia, kalau flokulasi ini prinsipnya fisika. Ini kombinasi ya, kombinasi kimia fisika berarti. Kemudian karena setelah terbentuk vlog, kita kembali lagi ke tadi yang sedimentasi. Ada sedimentasi tipe 2, fungsinya untuk pengendapan vlog. Berarti setelah koagulasi flokulasi juga harus ada unit sedimentasi.
Nah, 3 ini seperti rangkaian. Ini memang pasangan gitu. Kenapa? Karena setelah terbentuk vlog, akan vlog tersebut, tuh kan. Berarti kan perlu diendapkan, sehingga perlu setelah unit flokulasi perlu unit sedimentasi, dimana kalau di sini kan tipe 2 berarti. Dia menerapkan prinsip sedimentasi tipe 2 berarti karena dia mengendapkan partikulat yang sudah berbentuk vlog. Nah, dan sedimentasi ini juga menerapkan prinsipnya fisika, sehingga koagulasi flokulasi sedimentasi merupakan kombinasi proses kimia fisika. Nah, untuk unit flokulasi juga sama seperti koagulasi, dia ada pengadukan karena kalau di flokulasi itu dia perlu adanya penumbukan. Kalau tadi kan kalau koagulasi pengadukannya untuk mengkontakkan koagulan dengan partikulat. Kalau di flokulasi pengadukannya untuk membentuk tumbukan, untuk membantu partikulat tersebut membentuk vlog. Jadi mereka saling bertumbuk antar partikel, saling bertumbuk, akhirnya mereka menyatu. Itulah fungsi pengadukan di unit flokulasi. Nah, ini menggunakan baffle. Sama. Jadi, pengadukannya seperti ini. Dia sama ya dengan koagulasi tadi. Bedanya, kalau koagulasi di flokulasi ini diperlukan pengadukan yang cepat. Karena semakin cepat akan semakin mudah partikulat itu saling bertumbuk dan membentuk vlog. Tuh. Kalau di koagulasi, sehingga biasanya ada istilah koagulasi itu pengadukan lambat, kalau flokulasi pengadukan cepat. Ini sama ya, ini yang tampak atas. Yang ini tampak atas. Atas, alirannya horizontal ke sana. Ini tampak samping, aliran vertikal. Ini dua tipe yang berbeda ya. Jadi ini bukan satu tipe, tapi ini tampak atas, tampak samping, bukan. Ini dua tipe yang berbeda. Yang ini flokulasi tipe yang horizontal, aliran horizontal, yang ini flokulasi dengan tipe aliran vertikal. Cuman lebih mudah menggambarkannya kalau aliran yang horizontal itu secara tampak atas menampilkannya. Kalau yang vertikal lebih mudah dipahami ketika ditampilkan dengan tampak samping. Lalu unit selanjutnya ada filtrasi. Nah, filtrasi ini kalau tadi kita lihat ilustrasi, dia bisa masuk ke unit primary, bisa juga masuk ke unit tertiary. Tergantung apa yang disisihkan. Tapi biasanya umumnya filtrasi itu digunakan di akhir, di belakang-belakang, sehingga masuk ke tertiary treatment. Biasanya menggunakan beberapa media, ada yang single media, dual media, ataupun multimedia. Yang lebih umum digunakan itu biasanya dual media ataupun multimedia. Kalau single media ini jarang digunakan karena dia hanya satu media saja. Nah, untuk meningkatkan efektivitas biasanya digunakan 2 atau lebih tipe media. Nah, kalau namanya filtrasi berarti dia menerapkan prinsipnya fisika ya tadi.
Lalu selanjutnya ada unit adsorpsi. Nah, adsorpsi ini bisa dimasukkan ke kategori tertiary treatment, bisa juga dimasukkan ke kategori advanced treatment. Jadi tidak yang harus di tertiary, tidak harus di advance. Dia bisa digunakan sebagai unit pendukung saja, atau unit pelengkap. Adsorpsi biasanya ada dua ya, kalau kalian pernah dengar ada adsorpsi dan ada absorpsi. Bedanya apa? Kalau di adsorpsi dia itu hanya menyerap atau di permukaan saja. Atau di permukaan saja ini. Jadi pada permukaan satu bahan saja. Kalau absorpsi dia terserap, menyerap. Nah, biasanya kalau absorpsi ini lebih ke proses biologis. Karena kan masuk ke tubuhnya mikroorganisme, dia menyerap, memakan. Kalau adsorpsi ini menjerap di permukaan. Bedanya di situ ya, jadi jangan sampai salah. Dan biasanya kalau yang absorpsi ini dia prosesnya lebih kompleks. Bisa secara biologis, bisa secara kimia. Kalau kimia berarti menggunakan reagen, berarti ada reaksi ikatan. Tapi kalau adsorpsi hanya di permukaan. Kenapa hanya di permukaan? Karena dia memanfaatkan pori. Nah, bahan yang digunakan contohnya activated carbon, alumina, silika. Yang umum itu biasanya activated carbon. Kemudian silika, ini umum ya, umum digunakan sebagai adsorben. Adsorben itu bahan yang mengadsorb. Kalau adsorbat yang teradsorb ini polutan. Ya. Adsorbat itu polutan lah intinya. Nah, kunci di proses adsorpsi itu ada di sini, rasio luas permukaan terhadap volume. Kenapa? Karena coba kita lihat di sini. Ini fungsinya ya, dia bisa menyisihkan ini polutan-polutan ini, pestisida, hidrokarbon, logam berat yang umum itu digunakan untuk menyisihkan logam berat. Makanya kenapa adsorpsi ini lebih dikategorikan tertiary treatment ataupun advanced treatment. Bentar. Nah, ini prosesnya kalau adsorpsi ya. Ini permukaan adsorben, permukaannya. Ini permukaan. Nah, si partikel-partikel polutan ini akan tertempel di permukaan saja. Makanya namanya adsorpsi. Hanya di permukaan saja. Tuh. Nah, ini ilustrasi dari adsorben. Contohnya yaitu activated carbon di sini. Kenapa tadi ada dibilang pori yang memanfaatkan pori? Karena ini adsorben itu harus memiliki pori. Ini pori ya. Ini pori-porinya di sini. Jadi benar si polutan ini menempel di permukaan, tapi bukan permukaan yang ini maksudnya. Permukaan yang masuk ke sini, permukaan pori. Tuh, jadi masuk ke sini.
karbon itu sangat bagus digunakan sebagai adsorben karena dia lebih mudah untuk dibentuk pori-porinya dengan proses diaktivasi. Aktivasinya ini bisa menggunakan bahan kimia ataupun dengan pemanasan. Fungsinya aktivasi yaitu untuk membuka pori-pori ini. Semakin banyak pori-porinya, semakin bagus. Kemudian tadi yang rasio luas permukaan ya, maksudnya adalah kalau rasio luas permukaan itu gini. Jadi misal ini adsorben ya, ada 2. Kemudian ada lagi adsorben dengan ukuran yang seperti ini, lebih besar ukurannya. Nah, dari 2 jenis ukuran ini, luas permukaannya itu lebih besar yang ini. Lebih besar yang 2 ini. Kalian prinsip ini ya, keliling lingkaran. Jadi luas permukaannya akan lebih besar yang kecil ini dibandingkan lingkaran yang besar. Dan semakin besar luas permukaan, efektivitas itu lebih tinggi juga. Efektivitasnya meningkat. Kenapa banyak semakin luas permukaan? Karena ini tadi kan ada pori-pori ya di sini. Nah, jadi semakin banyak pori-porinya akan semakin banyak tempat untuk si ini adsorban ini masuk, menempel di adsorbennya. Nah, kalau adsorpsi yang menjadi faktor dalam adsorpsi itu adalah luas permukaan dan pengaktifasian dari adsorbennya. Tahapan-tahapan dari proses adsorpsi, ada tahap 1 di mana pertama polutan ini akan bereaksi dulu ya, akan mendekati adsorben, baru nanti dia migrasi ke dalam pori-porinya. Nah, setelah itu dia akan menempel di sini, akan menempel di permukaan pori-pori dan membentuk lapisan. Maksudnya jadi ada 3 tahapan di proses adsorpsi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi. Ini ya, pertama komposisi kimia dari adsorbennya. Perlakuan fisik kimia untuk membentuk pori, untuk menentukan besarnya luas permukaan. Kemudian karakteristik dari polutan. Kemudian konsentrasi dari polutannya, pH dan temperatur dari air limbahnya, waktu kontak dari ini ya, perlakuan biasanya
Kalau proses adsorpsi itu ada pengadukan biasanya. Nah, ini waktu kontaknya berapa lama, tingkat kelarutan dari polutannya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses adsorpsi. Oke, sampai sini ceritanya kan? Kalau kalian masih bingung dengan proses-proses ini, tak apa, pelan-pelan aja. Emang ada banyak, tiap unit itu kan prosesnya beda-beda karena desainnya pun beda-beda gitu. Sehingga kalian bisa pahami dengan sendirinya karena tadi beda-beda tiap unit. Yang penting kalian tahu prinsipnya tiap unit itu seperti apa, sedimentasi tadi seperti apa, kalkulasi tadi seperti apa. Itu perlu kalian pahami prinsip dasarnya saja dulu. Sehingga memudahkan kalian memilih unit mana yang akan digunakan. Tugas ya. Nah, ini tugas kedua, kalian bentuk kelompok. Karena ini kan ada 54 mahasiswa. Jadi ada satu kelompok yang berisi 4 orang. Kalau anggota kelompok 4-5 orang, tugasnya adalah membuat makalah di mana kalian meresume unit-unit pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi. Ini sendiri-sendiri ya, fisika, kimia. Seperti tadi kalau koagulasi, flokkulasi, sedimentasi kan memang satu rangkaian, tapi kan mereka punya prinsipnya sendiri-sendiri. Ini untuk unit fisika 3 unit, kimia 3 unit, biologinya 4 unit. Walaupun kalian baru dapat biologi minggu depan, tapi kalian tetap cari literatur, kalian buat resumenya minimal terdiri dari ini, fungsi dari tiap unit ini ya. Fungsinya itu apa yang disisihkan, kemudian efisiensinya itu berapa. Dan tiap unit ini bisa meremove lebih dari 1 polutan.